Kita tampilkan di sini. Oke. Silakan Bang, ada yang baca? Malam Bang Edi, saya mau nanya Bang. Selamat malam Bang. Muslim ya Bang ya. Saya mau nanya Bang. Oh ya, silakan Bang, silakan. Kan katanya kalau orang Islam, walaupun melakukan perbuatan keji dan munkar, yang penting mengucap 2 kalimat syahadat, masuk surga. Ya, Kata siapa? kan saya sering nonton Bang Edis. Iya, kata siapa itu? Saya kan mengatakan bahwa orang Islam itu asal dia mengucapkan syahadat masuk surga. Ya, Nah, tetapi stop. pertanyaan saya, Nggak cukup sampai di situ. Sekarang saya mau nanya. Berarti kan orang Islam punya versi surga nih. oh ya, surga yang dihayalkan oleh Muhammad, karena Muhammad sendiri kan nggak pernah ke surga. Tuh iya, emang Muhammad pernah ke surga? Nggak Maksudnya pernah, gini, Bang, Muhammad nggak pernah ke surga. Sekarang saya mau nanya, kalau surga versi Kristen sama atau nggak sama surga versi Islam? Beda, beda. Surga di dalam Islam dengan surga di dalam Kristen itu beda jauh Bang. Kalau surga di dalam Islam, mohon maaf Bang, surga di dalam Islam itu penuh dengan kegiatan-kegiatan ya. Aduh, mau saya puterin Bang? Mau saya puterin? Nggak usah. Saya udah tahu, saya nonton video Bang Edis terus. Maksudnya gini loh Bang. Gimana? Kan kalau orang Islam itu pokoknya yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, masuk surga. mau maling, mau berzina, masuk surga pokoknya. Kalau mau jadi orang harus apa syaratnya? Saya mau nanya. Oke, kalau mau jadi orang Kristen, seperti kata Tuhan Yesus, orang itu harus bertobat dan dilahirkan kembali. Apa maksud dilahirkan kembali? Artinya, seseorang tersebut harus hidup baru. Enggak, bukan gitu. Maksudnya gini loh. Kalau orang yang mau masuk Islam kan harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, Nah, kalau orang mau masuk Kristen harus dibaptis gitu kan? betul, dibaptis, tetapi bukan cuma baptis doang. Apa gunanya baptis-baptis? Iya, maksudnya gini loh Bang. Kalau udah dibaptis, udah pindah nih jadi surga Kristen gitu kan? Walaupun dibaptis, tetapi seseorang itu harus hidup baru, Bang. Tidak boleh seseorang itu hanya dibaptis saja, tetapi dia tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Paham, saya paham. Maksud saya gini loh. Misal nih, contoh ya, ada orang Islam pindah ke Kristen, dibaptis. Dia jadi misalkan jadi baik nih, jadi orang baik. Otomatis surganya pindah kan, surga versi Kristen. Bener gak? Nah, sekarang gini, misalkan orang nggak beragama Islam dan nggak tahulah apalah agamanya, anggap dia nggak punya agama, tapi dia baik, dia masuk surga yang mana? Iya, masuk surganya Kristen. Walaupun dia nggak dibaptis. Ya, jadi begini ya, baptis itu dia itu hanya sekedar tanda pertobatan. Yang paling Ya, penting, sama yang aja, paling sama aja berarti. Konsepnya sama berarti, yang penting ucap la ilaha illallah. beda. Bang, tempat abang itu agak sedikit berisik bang. Apa ada kipas atau apa di situ? Saya di toko. Gini, dengarkan, begini. Coba ya, kita pelan-pelan nih. Kita rekonstruksi ya, pelan-pelan. Ya. Di dalam kekristenan, yang paling penting itu adalah suatu pertobatan. Nah, baptis itu adalah lambang dari Dulu, Bang. pertobatan. Dulu, Bang. Contoh pertobatan. Contoh pertobatan itu begini. Contoh ya, dulu tukang mabok-mabok, tukang merokok, ya kan, tukang berzina, tukang mencuri. Nah, setelah dia jadi Kristen, dia berhenti melakukan itu. Berubah jadi baik. Kalau dalam agama Islam nggak ada kayak begitu. Dalam agama Islam yang penting ngucapin syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah, maling, zina jalan terus. Tetap masuk surga. Bahkan yang nanggung dosanya orang Islam itu ditanggung sama orang Yahudi dan Nasrani. Lu nggak percaya? Maksudnya gini loh Bang. Maksudnya gini. Gimana? Kan tadi udah diomongin ya. Surga versi Islam sama surga versi Kristen itu beda. Begini. Masalahnya surga versi Islam itu hayalan. Ya, anggaplah hayalan. Bukan, memang hayalan. Sebentar, gini saya tanya sekarang. Yang menceritakan surga, yang menceritakan bahwa nanti begini kawin-mawin, ya pesta begini. Saya mau ngomong nanti kena ban lagi, aduh. Menurut Ustadz yang diucapkan sama dia dalam satu acara televisi, surganya Islam itu pesta apa itu bang? XXX. Nah, itu surganya Islam menurut Pak Ustadz. Ya. Nah, sekarang yang pernah ke situ siapa? Nggak, gini loh Bang, poin saya sebentar, bukan gini. Apakah Muhammad pernah ke situ? Kalau dengar ceritanya ya, Muhammad itu pernah lihat surga dan pernah lihat neraka. Di mana? Coba tunjukkan di mana Muhammad pernah lihat. Mas apa ya? Saya cuma dengar ceritanya sih.
Maksudnya gini loh Bang, maksud saya tuh poin saya yang pengen saya tanya kan, Oke. kalau di versi Islam, mau lu sebaik apa, mau lu sedermawan apa jadi orang, kalau lu nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap lu dibilangnya Masuk neraka. neraka. Iya. Kalau di Kristen nggak seperti itu. Di Kristen, sekarang saya tanya. barang siapa yang melakukan itu yang diselamatkan. Nah, Barang tapi siapa yang bertobat dan lahir baru itu yang diselamatkan. Bukan Ya, ucap cuap-cuap, bukan. Ya, stop dulu sampai situ. Maksudnya gini loh Bang, sekarang ada orang nih nggak tahu agamanya apa. Dia anggaplah tidak beragama, tapi dia berbuat baik dan dermawan. Pokoknya paling baik. Ya, the best lah. itu diselamatkan. Dia masuk ke surga versi Kristen berarti Masuk ya. surga versi Kristen ya. Karena di versi yang Islam misalkan Mana dia nggak dalilnya begitu? Mana dalilnya? Mau saya tunjuk dalilnya? nggak perlu saya nggak perlu dalil-dalil kayak gitu. Karena saya udah sering nonton Bang Edis maksudnya gitu. Saya kan sering nih ngikutin Bang Edis, saya nonton. Waktu itu pernah juga cuma sama Bang Edis langsung di-kick karena baru ditanya saya udah nggak bisa jawab, langsung di-kick. Nah, sekarang saya cuman pengen nanya itu aja. Misalkan ada Tapi orang sekarang baik, gini Bang Ayah Nazma. Dulu kayaknya udah lama banget ya, berapa bulan yang lalu? nggak dulu banget sih, sebulan-sebulan yang lalu lah. Sebulan yang lalu. Nah, tapi lama-lama Anda ngerasa bahwa yang saya katakan benar nggak? Bukan lama-lama, emang saya semenjak setahun 2 tahun ini kan saya sering nonton kayak Buya Sakur, Abu Marlo, Saiful Karim. Jadi yang lebih logis gitu. Jadi yang dipikirnya gini loh, agama itu yang dianalogikan jalan. Kita mau kemana, jalannya lewat mana, yang tercepat dan yang nyaman lewat mana, itu aja gitu. Jadi nggak berarti intinya selama Anda nonton channel saya ini, nonton Buya Sakur, nonton ini, sekarang Anda sudah berubah ya? berubah. Lihat tuh teman-teman. Jadi gini Bang, ujung-ujungnya itu maupun kamu beragama apa atau tanpa agama apa, yang penting kamu harus baik. Saya setuju. Nah, jadi kalau pemikiran saya, kamu nggak perlu debat agama gua paling benar, agama itu paling benar, nggak perlu lah kalau kata saya ya. Begini, yang penting lu baik, cukup. begini. Pertama-tama ada orang yang berkeyakinan, ada orang yang mempunyai paham bahwasanya asal mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Mau maling, mau mencuri, ada nggak? Ada banyak. Nah, menurut banyak. Anda pribadi, itu pemahaman yang salah nggak? Salah. Nah, apakah dengan meluruskan pemahaman mereka, mendebat mereka, apakah itu jadi salah? Nah, jadi gini Bang. Silakan. Saya sering aja ya sharing ya. Abang ada tahu orang sifat-sifat orang kayak psikopat tahu? Introvert tahu? NPD tahu? Ada lagi yang baru kemarin lah beberapa bulan yang ada setahun yang lalu saya lihat yang apa? Hoarding disorder tahu? Hoarding disorder. Apa itu hoarding? Nah, jadi dia itu di rumahnya itu sampah semua dikumpul-kumpulin sampai sampah. Nah, jadi Bang orang kayak gitu itu emang setelan otaknya udah kayak gitu cacat. Nah, makanya tujuan saya membangun channel ini adalah supaya mereka itu dikembalikan ke jalan yang benar. Nah, Bang, kalau yang cacat mental itu nggak bisa, Bang. Walaupun mau Kata siapa? Bisa. Karena di dalam Bible kami beberapa kali Yesus itu menyembuhkan orang-orang yang mengalami disorder tadi. Contoh, orang yang gila disembuhkan oleh Yesus. Ya kalau kan? gila bukan disorder kayak gitu, Bang. Kalau yang disorder ini pengertian disorder itu apa sih? Apa arti order? Order itu kan artinya teratur, di jalurnya, dia ada di relnya. Kalau disorder itu tidak di jalurnya. Begitu loh. Jadi gini loh Bang, kalau kata yang saya ikutin, kan saya ikutin juga tuh ya channel-channel NPD yang kayak gitu ya, narcissistic disorder kayak gitu. Jadi itu setelan otak yang emang harus kayak gitu. Jadi kalau diibaratkan dia itu. Oke, sekarang saya tanya sama Anda nih. Menurut Anda apakah Muhammad mengalami mentality disorder? Kurang tahu ya saya. Soalnya saya gimana ini? Tapi kan gini, yang mencetuskan, yang mengajari sebuah paham bahwasanya asal mengucapkan syahadat masuk surga, walau maling, walau berzina, siapa yang ngajarin itu? Ya saya kurang tahu ya. Soalnya gini loh Bang. Muhammad Bang gimana? Misalkan Muhammad nih, Abang kita perpetin aja. Jangan Abang bilang Muhammad. Itu memang Muhammad yang ngajarin begitu. Oke, kita okein. Cuman kan saya ceritain jalan pemikiran saya sekarang semenjak saya ikutin Abu Marlo, Buya Sakur, Saiful Karim, terus nonton Bang Edis. Semua itu cuman embel-embel yang istilahnya lu harus ambil jalan tengahnya aja. Yang penting lu harus jadi baik dan jadi orang baik. Gitu saya setuju. Tetapi menjadi orang baik, bagian ya menyadarkan orang-orang yang berpaham salah itu adalah salah satu bentuk menjadi orang baik. Ya, contoh nih. Saya kasih contoh nih Bang. Ini Bang. Ya. Ada orang menyeberang. Di situ sudah tahu kereta mau jalan. Karena dia buta, karena dia begini, karena dia mengalami disorder tadi, dia mau nyeberang. Padahal sudah tahu kereta mau lewat. Menurut Anda mendiamkannya, tidak melakukan apa-apa. Menurut Anda apakah itu baik?
Ya nggak baik lah kalau itu. Nah, jadi jangan mempersempit pengertian definisi baik, Mang. Jadi orang baik saja cukup. Ada orang mau nyebrang mau ditumbur kereta api, diem aja. Ini Bang, saya kasih ayat-ayatnya dalam Bible ya Bang ya. Saya kasih ayat-ayatnya dalam Bible. Sambil Anda bicara boleh, silakan. Jadi gini Bang, menurut yang saya ikutin ya, yang psikolog-psikolog yang NPD kayak gitu, NPD itu bahkan diibaratkan iblis yang berbentuk manusia. Pokoknya berurusan sama NPD itu sulit banget. Maju kena, mundur kena. Jadi biasanya udah iblis yang ada berupa jadi manusia. Ya, tetapi begini Bang ya, kekristenan itu tidak mendefinisikan menjadi baik itu sesederhana yang Abang utarakan tadi. Nah, gini loh Bang, kalau ini kan sense ya, apa namanya, ilmu pengetahuan ya, yang psikolog gitu ya. Ini yang ngomong psikolog, saya sering ikutin psikolog. NPD itu nggak bakal bisa disembuhkan. Berarti kalau Abang bilang dengan kekristenan bisa menyembuhkan, berarti melawan hukum ini dong. Oh bisa. Oke, ini saya kasih contoh ya. Di dalam Bible, ini jaringan selemot. Gini, di dalam Bible dikatakan begini, jikalau kamu tahu bagaimana melakukan satu perbuatan baik, tetapi tidak melakukannya, kamu berbuat dosa. Itu makanya standar kekristenan. Ya itu setuju, saya setuju. Nah, sama seperti saya kasih contoh yang tadi. Jangan kita lari kemana-mana. Sudah tahu di situ ada orang mau nyebrang. Dia mau menyeberang, padahal di situ kereta mau lewat. Kalau Anda tidak tarik dia, berarti Anda membiarkan orang tersebut ditabrak oleh kereta, betul? Nah, betul. Di dalam kekristenan, jika Anda tahu bagaimana berbuat baik tetapi tidak melakukannya, Anda berbuat dosa. Itu dalam Bible. Ya. Jadi jangan sederhanakan yang penting kan baik, Pak. Yang penting kita nggak mengganggu orang. Orang mau lompat, orang mau tidur-tidur di rel kereta api, biarin aja. Bukan seperti itu definisi perbuatan baik. Ya, dengerin dulu. Sekarang saya kasih contoh lagi, Abang. Sekarang saya kasih contoh. Silakan. Abang biasa minum kopi sama gula sehari 5 kali. Pagi, siang, sore, malam mau tidur minum kopi sama gula. Saya biasa konsumsi kopi pahit sehari 2 kali. Nah, kita ngobrol bersama berdua kan di ruang yang sama. Saya bilang, lu jangan ngopi pakai gula terus setiap hari, apalagi sehari 5 kali. Tapi Bang Edis tetap memaksakan dengan keinginan kebiasaannya sehari ngopi manis 5 kali. Itu perbuatan baik, saya ngasih tahu. Tapi cuman karena Bang Edisnya udah biasa kayak gitu dan terus aja, gua udah biasa kayak gini, nggak apa-apa kok minum kopi sama gula. Jadi gimana? Ya, yang penting kan kita peringatkan. Yang penting kita kasih tahu bahwasanya begini, dampaknya begini dan begini. Nah, kita cukup kasih tahu, bukan untuk diperhatikan. Iya, saya juga memberitahu. Tetapi saya tidak sampai mukul seperti gambar orang ini nih. Nah, kalau orang Islam, coba lihat kerjaan-kerjaan orang-orang Islam. Bulan puasa, mereka ngapain? Ngapain coba mereka bulan puasa? Warung-warung. Iya, mecahin etalase orang. Iya. Karena itu yang teman tidak berpikir kali ya. Jadi semua ditelan bulat-bulat aja dan diiyain aja. Bahkan sekarang saya Karim ada yang bilang MUI mana gitu daerah pusat. Sedangkan saya kalau tapi gini. Anda nggak bisa menyalahkan orang Islamnya loh. Anda nggak bisa nyalahkan MUI-nya. Masalahnya itu ajarannya Muhammad. Bang, ajaran Muhammad itu tahu nggak? Ajarannya Muhammad apa? Kalau kamu ketemu dengan orang Wahyudi, orang Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Coba bayangin kalau umat muslim ngelakuin itu, Bang. Coba bayangin. Apa yang terjadi? Setiap ketemu orang muslim, orang non-muslim, orang Wahyudi Nasrani, pepet, desak mereka ke jalan yang sempit. Ayo. Persempitlah jalan mereka, coba. Misalnya nih, saya kasih contoh. Ada orang Yahudi atau Nasrani, ya kan? Mau ke sekolahan. Taruh nih, ketemu dengan muslim. Desak lo ke jalan yang sempit. Itu yang dilakukan oleh umat muslim. Seandainya umat muslim ngelakuin ajaran Muhammad, masih mending Bang, orang Islam gak ngelakuin ajaran Muhammad. Orang yang itu maksudnya apa sih, Bang? Gimana? Orang Yahudi itu maksudnya apa? Ya elah, masa nggak tahu orang Wahyudi? Maksudnya orang Kristen. Orang Wahyudi, orang Nasrani, siapa itu? Maksudnya orang apa? Ya, masa Abang nggak tahu orang Wahyudi dan orang Nasrani? Maksudnya orang Kristen. Ya iyalah, terus apa lagi? Soalnya yang saya tahu cuman kafir atau muslim gitu aja kebiasaan. Iya, bahkan Bang, kalau Anda mengikuti ajaran Muhammad, Bang, saya gini, Anda punya makanan nih, Anda lagi makan, oke? Anda taruhlah Anda punya makanan berlebih, Anda hidup berkecukupan. Terus ada orang dia perlu makan, tetanggamu misalnya, tapi dia non muslim. Perbuatan baik nggak memberikan dia makan walaupun dia non muslim? Ya perbuatan baik lah. Tapi menurut Muhammad nggak boleh. Menurut Muhammad, makananmu tidak boleh dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa.
Ya, mungkin itu buat beda-beda ini ya, Nah, beda-beda. makanya saya bilang, Bang, gini, kalau memang Abang memang sudah ingin hidup baik, mustahil gini, Bang, mustahil seseorang menjadi baik di detik yang sama dia ngikut Muhammad. Ayo, ngeri gak itu statement itu? Ngeri loh. Perhatikan ini, mustahil seseorang menjadi baik di detik yang sama dia mencontoh Muhammad. Jadi kalau harus baik harus mencontoh siapa? Harus mencontoh Yesus. Kalau nggak mau mencontoh Yesus juga gimana? Emang harus Yesus itu sebagai sosok manusia yang tidak bercacat celah, yang tidak melakukan kesalahan. Semua manusia, sekarang saya tanya sama Bang. Ini kita bicara logika dan kita juga bicara agama. Menurut logika dan agama Anda, Abang masih muslim ya? Masih menghitung diri Anda sebagai muslim ya? Oke. Ya, muslim. Oke. Secara logika dan agama Anda, adakah orang yang tidak berbuat dosa? Nggak ada lah. Nggak ada. Berarti tidak ada orang yang layak menjadi sampel kan, menjadi contoh, betul kan? Karena udah berbuat dosa semua, nggak bisa jadi contoh, bener nggak? Nah, menurut Al-Quran, siapa sosok yang suci? Bisa, nggak bisa. Isa. Makanya yang menjadi contoh itu harus Yesus, Bang. Gimana? Bukan Muhammad. Gini Bang, kita balik lagi ke logika ya. Logika, kita udah dewasa nih. Buat jadi baik, anggap kayak saya nih. Saya kan nggak tahu nih Muhammad gimana, Isa gimana, nggak tahu kan? Ya, kita Saya nggak harus cari tahu, Bang. Masalahnya kita harus cari tahu. Dengar dulu, kan saya nggak tahu nih. Oke. Apa Islam? Saya nggak tahu Muhammad gimana dan nggak tahu juga Isa gimana. Tapi menurut saya, logika saya, buat jadi baik nggak perlu tahu Muhammad caranya gimana dan nggak perlu tahu juga Nabi Isa caranya gimana. Oke. Kalau dicontoh Bang tadi, ada orang mau nyebrang, mau di depannya ada kereta api, nggak perlu nyontoh Muhammad sama Isa juga kali. Kita udah tahu kok itu baik, tinggal Oke. dibantu aja. Baik. Gini, baik. Masalahnya, itu kalau Anda membuang Bible Anda, membuang Quran Anda. Nah, sekarang saya tanya nih, Bang. Kalau standar manusia, ini diskusi-diskusi saya dengan orang-orang ateis, karena saya dulu berkecimpung ya di dalam dunia ateisme. Gini. Standar apa yang akan kita gunakan? Saya kasih contoh nih, Bang. Ini mohon maaf nih, orang yang mengalami gangguan seksual. Saya kasih contoh, laki-laki dengan laki-laki. Tahu kan maksud saya ya? Nah, ketika laki-laki dan laki-laki mereka menikah, saya tanya, buang Bible, buang Quran, itu perbuatan baik nggak? Ya nggak baik lah. Dari mana Anda bisa mengukur itu perbuatan tidak baik? Ya udah, normalnya gimana ya masa sama cowok Orang-orang. Nah, berarti akal Anda sebenarnya telah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Bible. Ya saya nggak mau nyebutnya itu ajaran Nah, Bible. makanya gini, Bang. Ketika Anda mengatakan tidak perlu saya mengenal Yesus untuk melakukan perbuatan baik, tidak perlu saya melihat Bible untuk melakukan perbuatan baik, menurut saya itu sebuah kemunafikan. Karena standarnya manusia, kebenaran versi manusia itu berbeda dengan kebenaran versinya Tuhan. Kalau kebenaran versinya manusia, Bang, contoh Bang ya, laki-laki sama laki-laki mereka, kami nggak ngerugiin siapa-siapa kok, kami aja, ya kan? Karena yang digunakan memang standar manusia, mereka mengatakan itu baik-baik saja. Bang, gini loh, mau yang lesbi, mau yang gay, yang kayak gitu, itu cuman ngomongnya cuman di depan umum aja kayak gitu. Tapi kalau pas dia diwawancara sendiri, sebenarnya lu kenapa sih pertamanya? Dulu gua gini, gua punya pengalaman gini. Jadi ada alasan di balik itu. Iya, artinya begini, Bang. Artinya begini, ketika Anda mengatakan untuk membenarkan, Bang, dia dalam hatinya tuh sebenarnya sadar. Cuman karena dia punya alibi, aku dulu waktu kecil diginiin, waktu pas gini sekolah di sini dibully kayak gini. Jadi kayak gitu, Bang. Sebenarnya semua orang nih, kalau menurut pemikiran saya, semua orang tanpa mengenal Isa kayak ajaran apa kayak, dia pasti tahu kok yang baik dan yang nggak baik. Enggak juga, tidak juga. Karena begini, Bang. Pertama-tama, kebenaran versi pikiran saya dengan kebenaran versi pikiran Anda itu nggak sama. Bukan, Bang. Gini, kebenarannya makanya kita harus menggunakan kebenaran versinya dalam tanda kutip yang kita percaya sebagai apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, kalau Anda Muslim berarti kan versi yang diajarkan oleh Islam, ya nggak? Kalau saya Kristen, kalau saya sendiri nggak juga. Nah, makanya saya bilang, Abang ini udah abu-abu. Ya, makanya saya itu gini, Bang. Saya itu gini, menganalogi semuanya itu kan saya bilang tuh, saya nonton Abu Marlo. Abu Marlo pas ngobrol diskusi sama istilahnya sama teman-temannya, dia pakai analogi Kristen, pakai analogi Buddha, pakai analogi Sunda, pakai analogi Islam, semua dia pakai. Dia ambil semua yang baik. Saya setuju, tetapi pernyataan Anda tadi yang saya tidak setuju. Anda bilang tidak perlu tahu Hindu, tidak perlu tahu Buddha, tidak perlu tahu Kristen, tidak perlu tahu Islam. Lalu Anda mengatakan kebenaran versi terbaik yang siapa? Karena kalau kita gunakan gini loh, saya contohnya. Ini menurut Abang ini warna apa? Ini warna apa? Ini warna apa? Warna emas. Nah, mau dibawa kemanapun ini tetap warna emas, Bang. Iya, tetapi untuk hal-hal itu masalah warna, Bang. Kita nggak ngomong warna loh. Kita nggak ngomong warna, kita ngomongin standar. Karena gini, Bang, ada orang yang berpikir ya bahwa yang seperti itu ya, seperti laki-laki dan laki-laki, makasih Maya, laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu menurut versi mereka itu baik, Bang. Sebentar, Anda telah mengklaim bahwa semua orang mengatakan itu tidak baik. Enggak ada yang mengatakan itu baik.
Karena dia nggak ngerugiin. Karena dia nggak ngerugiin. Itu Ini loh, urusan Bang. pribadi mereka kan gitu. Ya, paham. Kalau kebenaran itu, Bang, mutlak. Istilahnya mutlak itu semua mengakui. Kalau misalkan dari 100 orang yang mengakuinya satu Nah, orang, berarti artinya ada perbedaan standar kalau kebenaran itu diputuskan oleh manusia. Begitu loh. Makanya kita gunakan yang jadi hakim. Saya sebagai Kristen, yang harus jadi hakimnya itu Tuhan, yang nentuin benar atau salahnya. Karena ketika manusia yang menentuin benar atau salahnya, ada yang bilang, mohon maaf nih, laki-laki dengan laki-laki itu baik-baik saja. Ada yang ngomong, laki-laki dengan laki-laki itu perbuatan yang nggak baik. Ya kan? Nah, sementara Anda tadi mengatakan tidak baik. Dari mana? Banyak orang yang mengatakan itu baik. Loh, buktinya mereka pawai parade, mereka menunjukkan. Pernah lihat pawai-pawai seperti itu? lihat, saya suka Iya, sekali. mereka ingin mendemonstrasikan ini loh pola hidup kami. Mereka sedang melakukan itu. Nah, Ya. mereka berpikir bahwa sebuah yang baik-baik saja. Mereka sedang Ya. mendemonstrasikan itu. Gitu loh. Loh, tapi abang pernah nggak nonton acara seorang gay diwawancara sendiri tanpa teman-temannya? Itu kan Pas dia sendiri, Bang. Itu dia sendiri. dia sendiri, dia gay, ditanya kenapa kamu? Nah, dia juga jujur, sebenarnya saya juga nggak mau kayak gini, ini nggak baik. Dia Iya, juga sadar. makanya saya bilang, ketika mereka pawai, mereka parade, menunjukkan nih pola hidup kami. Inilah yang disebut dengan lifestyle kami dalam tanda kutip. Nah, Ya itu dia menipu diri sendiri, dia ya, menipu diri sendiri. makanya justru inilah firman Tuhan inilah hadir untuk menunjukkan kepada manusia jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya ujung-ujungnya kita itu kan berbicara mengenai ajaran di dalam iman kami, Bang. Di dalam iman kami nih, ya. Firman Tuhan itu datang dari Yerusalem. Firman Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Jadi kebenaran itu datang dari Israel, hukum dan pengajaran itu datang dari Israel, bukan datang dari manapun. Makanya kalau Anda belajar mengenai laki-laki dengan laki-laki gimana hukumnya, kalau Anda belajar nggak dapat, Bang. Anda belajar ke India nggak dapat, nggak ada jawabannya. Anda belajar nggak dapat. Tetapi hukum itu datang dari Israel, ditentukan. Ini begini, Bang. Ini fakta nyata ya. Ini fakta nyata. Kalau kita menggali penggalian arkeologis, ya kita gali nih apa yang terjadi di masa lampau. Semua bangsa-bangsa itu tidak mengenal hukum. Maksudnya hukum yang benar. Contoh. Kita orang Indonesia nih, Bang. Ya kan? Abang mungkin dari Jawa Barat. Ya kan? Coba gali sejarah. Mereka pada zaman dulu sebelum masuknya Islam, sebelum masuknya Kristen, benar nggak? Mereka memohon kepada batu-batu, kepada pohon besar, kepada arwah-arwah leluhur. Benar nggak itu? Jadi konsepnya gini loh, saya juga baru kemarin dengar itu. Jadi daripada dia menyembah atau meminta ke yang gak nyata, yang gak ada, gak kelihatan, nah dia menganalogikan ini nyata. Kayak pohon itu daripada yang gak nyata lebih berharga pohon karena dia memberi oksigen yang baik buat manusia. Jadi dia Iya, maksud saya justru di dalam kekristenan, makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, ada dalam Bible itu dikatakan, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di bawah bumi. Jangan meminta kepada arwah-arwah. Ada itu dalam Bible. Di dalam bangsa-bangsa lain ajaran seperti itu nggak ada. Itu baru satu contoh. Terus masalah yang tadi, masalah bagaimana laki-laki dengan laki-laki. Di dalam hukum bangsa-bangsa lain nggak ada itu. Itu adanya dari dalam Bible. Makanya hukum dan kebenaran itu datangnya dari firman Tuhan, itu datangnya dari Israel. Nah, itu dibawa oleh Yesus kami. Saya dulu ngomong ya. Yang saya tahu ini Bang Edis pengen maksa banget buat orang ngikutin Yesus. Kayaknya seolah-olah nih yang Saya nggak maksa, saya memberitakan bahwa apa yang diajarkan Yesus itu adalah kebenaran. Jadi seolah-olah maksa buat ngasih saya minum teh manis padahal saya nyukanya kopi pahit gitu kan? Bukan seperti itu namanya Anda mempelintir omongan saya. Seandainya Anda suka teh manis, saya nggak mungkin maksa Anda minum kopi. Kok Anda jadi memelintir seperti itu? Tidak benar. Contoh nih, saya kasih contoh. Anda sedang mempromosikan. Saya tahu, Bang. Anda ini kan telah mengalami krisis tentang agama Anda. Di mana Anda mengalami bahwa di dalam agama Islam itu tidak Anda temukan kebenaran. Kenapa saya bisa berani mengatakan begitu? Karena Anda menemukan ajaran agama Islam itu aneh. Contoh, orang mau berzina, mau mencuri, mau korupsi, mau jahat sejahat-jahatnya, asal dia Islam, mengucapkan syahadat, masuk surga. Sedangkan orang mau baik, ya kan, menolong sesama, ya kan, rajin berbagi sodako dan lain sebagainya, baik, pokoknya baik sekali, mati. Kalau dia bukan Muslim, mati, masuk neraka. Nah, menurut ajaran Anda, menurut pemahaman Anda kan mengalami pergolakan pikiran, bener nggak? Ya. Nah, Anda ini nggak beres ini ajaran ini. Anda kan mikir begitu kan?
Ya. Nah, disinilah saya katakan Anda telah mengalami krisis kepercayaan terhadap agama Islam. Enggak juga sih, biasa-biasa Nah, aja. ini yang namanya munafik. Ya, dulu lah, jangan dulu, Pak. Oke, silakan. Kan saya bilang, yang awal tadi, anggaplah saya agama sekarang Islam nih, tapi anggaplah tidak mentaati sholat apa enggak. Tapi kata Bang Edis, walaupun gimana-gimana yang penting baik, masuk surga versi Kristen gitu gak? Kalau di dalam agama Kristen harus seperti itu. Harus ada buah pertobatannya. Harus dibaptis dulu gitu kan? Iya, di dalam agama Kristen seperti itu. Nah, sekarang kalau ada orang tanda baik, pertobatannya. nah, sekarang kalau ada orang baik tapi nggak dibaptis gimana? Masuknya Tetap kemana dia? diselamatkan menurut saya. Menurut Bible itu tetap diselamatkan. Tetapi Selamatkan. kalau dia tidak tahu loh. Tapi kalau dia tahu kebenaran itu tapi tidak melakukannya, itu nggak di ini. Maksud di sini poin kebenaran itu dibaptis gitu. Ya, karena dia sudah mengetahui bahwa tandanya itu harus dibaptis. Jadi, maksud tetapi Bang Edi gini loh. poin yang paling utama itu adalah pertobatannya. Dibaptis. Bukan Dibaptisnya, pertobatannya. Nah, berarti dibaptisnya Barang begitu siapa bertobat kan gitu. Bertobat itu pertamanya. Ya. Pertobatan. Jadi yang Iya. dibaptis itu nggak begitu penting kan? Bener gak? Bukan tidak begitu penting. Oh, jadi tetap harus Kalau sama. dia bertobat, maka dia harus memberi dirinya dibaptis. Sebagai apa? Sebagai lambang bahwasanya hidup yang lamanya dia mati dan sudah dikuburkan. Lalu dia keluar dari air menjadi manusia yang baru. Oh, kalau nggak dibaptis, nggak apa-apa tapi kan? Kalau nggak dibaptis nggak apa-apa. Yang penting dia baik. Iya, kalau menurut saya. Sip. Berarti tidak memaksakan harus masuk Kristen dan dibaptis dulu kan? Apa sih artinya masuk Kristen? Ini makanya saya bilang ini. Nah, ini nih, saya nih, dengar. Gini Bang, sebentar nih, ini Ayah Azam, sedikit. Nih saya ajarkan nih. Apa artinya menjadi pengikut Kristus? Apakah dengan saya pengikut Kristus di KTP tertulis begini? Bukan begitu, Bang. Apa kata Yesus? Barang siapa yang pengasih aku, yang percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Jadi esensinya itu melakukan apa yang diperintahkan Yesus, bukan masuk Kristen seolah-olah ada tulisan di KTP, terus ada ritual tertentu, ada begini. Bukan itu yang penting, Bang. Esensi mendengarkan perintah itu jadi baik kan? Berbuat baik kan? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Esensinya itu jadi baik kan? Dan selalu berbuat baik kan? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Karena baik versi Anda dengan melakukan perintah Yesus beda. Karena baik versi Anda begini. Baik versi Anda itu seperti apa? Saya kasih contoh. Ini baik versi Anda. Mau saya kasih contoh baik versi Anda? Gak usah. Baik versimu, Bang. Begini, baik versimu itu dengan membiarkan orang berada di jalan yang sesat tanpa memperingatinya dahulu. Paham. Tapi itu bukan baik versi Bible. Baik versi Bible beri dia peringatan. Nih, jikalau seseorang nih saya bukakan ya dalam Bible-nya ya. Kadang-kadang kita suka kelamaan teman-teman karena saya belum bikin galerinya. Saya di sini sama teman-teman yang nonton nih ada 16K mendoakan mudah-mudahan Bang Edis hidup berdampingan dengan seorang NPD biar tahu ya rasanya ya. Oh, dengarkan Bang ya. Di dalam Bible dikatakan begini. Jikalau seseorang tidak melakukan di dalam Yehezkiel sebentar ya. Nih buat teman-teman yang nonton, jadi nggak harus dibaptis dan nggak harus masuk Kristen. Cukup jadi baik dan berbuat baik untuk sesama itu poinnya. Gak wajib harus berbuat baik, harus jadi Kristen dulu, dibaptis dulu, nggak harus. Yang penting jadi baik. Ya, di dalam Bible apa dikatakan? Jikalau seseorang, intinya kurang lebih bahasanya begini ya, jikalau seseorang telah memperingati orang lain karena dosanya dan orang tersebut tidak mendengarkan peringatan itu, maka dia tidak dituntut. Tetapi jikalau seseorang membiarkan seseorang dalam keadaan demikian, maka orang yang seharusnya memberikan peringatan kepada dia dituntut. Itu dalam Bible. Makanya dalam Bible itu kebaikan itu harus diperjuangkan. Bukan kalau Anda kan versi Anda pasif. Versi Anda ini versi pasif. Biarin aja dah. Yang penting saya nggak ganggu orang dah. Iya. Jadi ada perbedaan kita, Bang. Kalau yang harus ditolong pasti ditolong. Cuman kalau yang sekarang begini. Tadi kan Anda sudah memiliki satu paham bahwa apa yang dipahami oleh saudara-saudara Anda itu sesat, betul nggak? Saya nggak berani memvonis itu sesat. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda setuju bahwasanya orang asal mengucapkan syahadat, mau dia maling, mau dia berzina masuk surga? Ya katanya, tapi tetap dihisap dulu, dimasukin ke neraka dulu. Mana dihisap dulu? Mana ayatnya mana? Dihisap dulu. Mana ayatnya? Harus ditimbang. Saya nggak tahu ayatnya, tapi harus ditimbang. Nah, ini yang saya bilang, Bang. Anda ini sudah bohong, kemudian menebarkan sesuatu yang kebohongan itu. Saya bohong apa? Tadi Anda bilang dihisap dulu. Iya, Di mana ayatnya dihisap dulu?
Nah, saya nggak tahu. Nah, berarti kan Anda menebarkan kebohongan. Saya nggak menebarkan kok. Ya sudah, lantas kenapa Anda mengatakan demikian? Yang saya dengar, kan saya juga waktu kecil adalah ngaji-ngaji apa gitu. Oke, dari mana itu sumbernya? Dari guru-guru ngaji lah. Oke lah Bang, intinya begini. Perbedaan kita adalah ketika Anda mengetahui suatu kesalahan, dengar Bang, perbedaan kita di sini. Ketika Anda mengetahui satu kesalahan, Anda tidak berusaha dahulu untuk menyatakan bahwa itu sebuah kesalahan. Tetapi Anda membiarkannya begitu saja. Itu perbedaan kita. Kalau saya, ada suatu kesalahan, saya beritahu bahwa itu salah. Saya beritahu dia 1, 2, atau 3 kali. Ketika dia sudah saya anggap sebagai orang bebal, maka saya berlepas diri. Itu perbedaan kita. Gitu. Jadi Bang, kita punya perbedaan masing-masing Bang. Artinya itu semua kembali kepada diri kita masing-masing, kepada penonton juga yang nonton di sini. Begitu. Inti pesan saya Bang, inti pesan saya begini. Saya tidak bisa, ada telepon Bang, coba dimatikan dulu. Ya. Ada telepon? Saya ikut dulu Bang ya, ikut dulu ya. Oke. Oke. Selamat malam Bang. Oke, teman-teman, mungkin tadi sedikit dari pembahasan mereka, yaitu tentang melakukan perbuatan baik atau melakukan kebaikan di pihak Muslim, ya seperti yang diucapkan oleh Abang ini, dikatakan bahwa wujud dari perbuatan baik ini adalah ya supaya masuk surga, ya secara sederhana saya simpulkan seperti itu. Tetapi dalam iman kekristenan, melakukan perbuatan baik ini bukan semata-mata untuk kita masuk surga, bukan. Tetapi wujud dari kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita laksanakan, ya, lakukan kebaikan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, ya, berbuat baik kepada orang-orang miskin, ya, dan kemudian teman-teman semua, ya, jangan anggap bahwa kalau sudah berbuat baik maka semuanya akan beres seperti dalam pandangan Abang ini, ya. Tetapi bagaimana kita berbuat baik kalaupun orang lain tidak mau berbaur dengan kita, tidak mau bersosialisasi dengan kita, ya, bahkan menolak kehadiran kita seperti yang sudah ya banyak terjadi, ya, menolak kehadiran gereja, menolak kehadiran umat Kristiani di suatu kompleks atau ya kalau saya kompleks di suatu daerah, kalau suatu daerah seperti pembubaran ibadah dan lain sebagainya, ya. Masakan seperti itu dilakukan, ya. Kalau seperti itu sama halnya menolak hadirnya seseorang, hadirnya sesama manusia di sekitar kita, ya. Mana mungkin kita lakukan perbuatan baik itu dengan memilih-milih orang. Nah, itu kan pandangan yang menurut saya itu tidak tepat, ya. Seperti yang Yesus lakukan, bahwa tidak memilih-milih umat manusia untuk diselamatkan dari dosa, ya, untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Maka kita juga harusnya seperti itu, tidak memilih-milih orang, tidak memilih-milih golongan saya ini, golongan saya itu. Maka golongan yang itu nggak boleh saya berbuat baik, nggak usah saya berbuat baik dengan dia. Maka lakukanlah kebaikan, ya, seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kamu, ya. Dengan percaya pada Tuhan Yesus, maka dengan yakin dan tulus melakukan kebaikan dengan sesama, kepada sesama, ya, sebagai wujud untuk memuliakan nama Tuhan, memancarkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kita teruskan untuk nonton videonya, teman-teman. Ya. Silakan Bang, apa tadi yang ingin mau Anda utarakan? Silakan.
Silakan. Diulang lagi pertanyaannya. Oke, kita kembalikan dulu ke tema yang awal ya. Ini yang tadi saya lagi kerjain ya. Oke, baik. Ya, tema kita, Bang, kali ini tentang kemustahilan Allah itu punya anak. Ternyata kemustahilan dia punya anak itu karena dia tidak punya istri. Betul? Betul nggak? Dari mana kamu bilang betul? Al-Quran yang bilang. Dalam Al-Quran itu kan penjelasannya setengah-setengah. Kamu menjelasinya setengah-setengah, tidak sampai di ujung. Oke, baik. Kita tampilkan ayatnya ya. Saya tampilkan ayatnya. Baik, kita tampilkan ayatnya. Saya balikkan dulu kamera saya. Ya. Kita tampilkan di sini. Oke. Silakan Bang, ada yang baca? Kita ke surat Al-An'am ya, ayat yang ke-101. Perhatikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri. Oke. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Oke. Di sini penyebab Allah tidak punya anak karena apa? Itu kan dijelasi, itu sebelumnya ada penjelasan lain di ayat. Oke, kita ke ayat sebelumnya yuk. Kita ke ayat sebelumnya. Perhatikan. Dan mereka orang-orang musyrik maksudnya menjadikan jin dan sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah punya anak laki-laki dan perempuan tanpa ilmu pengetahuan. Tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Ya, tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Nah, ya, jadi kan orang-orang kafir tidak bisa dibandingkan dengan yang diciptanya. Tidak bisa kita bandingkan dengan jin, dengan batu, atau dengan lainnya. Nggak ada itu Bang ayatnya. Ayat ini berbicara mengenai bagaimana keluarganya, kaumnya Muhammad. Itu mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Bener nggak? Karena Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Oke. Allah itu esa. Lalu dijawab. Nah, apa jawabannya? Dia itu Allah itu pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Bener nggak? Nah, kita kembali lagi. Nabi Adam tuh tidak punya ibu. Sebentar, jangan lari kemana-mana dulu. Kata penulis, menurut penulis, dengar dulu Bang. Menurut penulis ayat Al-Quran ini, dia itu mengatakan, berargumen bahwasanya sebab Allah tidak punya anak itu karena dia tidak punya istri, betul nggak? Kan belum sampai di ujung kan, tidak bisa diumpamakan dengan ciptaannya. Mana ayatnya itu? Tidak bisa diumpamakan dengan ciptaannya mana di sini? Ya saya pernah baca di ayat, saya lupa ayatnya yang keberapa. Lupa. Bang, abang tahu nggak? Saya balik dulu kamera saya ya, nih. Bang, apa? Abang tahu rhetorical question nggak? Apa tuh? Pertanyaan retorika tahu nggak? Nggak tahu tentang apa? Ini sulit nih. Ini Bang, pertanyaan retorika itu kayak gini. Pertanyaan retorika itu pertanyaan retorika adalah sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena sesungguhnya kita sudah sama-sama tahu jawabannya. Saya kasih contoh. Ini pertanyaan retorika. Ini pertanyaan retorika. Kita nemukan mayat seseorang. Ya, betul. Ya kan? Nah, terus mayat ini meninggal disebabkan karena dia masuk dalam air, tenggelam. Nah, terus saya bilang begini. Kalau dia tidak bisa bernapas, maka dia mati. Bagaimana dia bernapas sedangkan dia di dalam air? Tanpa pelampung ini. Kita ngomong pelampung. Dalam air sudah mati, nggak mungkin bernapas. Iya, artinya pertanyaan retorika adalah sebuah pertanyaan yang dia itu tidak memerlukan jawabannya karena kita sudah sama-sama tahu. Nah, sama dengan pertanyaan Abang. Iya, sama seperti pertanyaan dalam Al-Quran. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Betul nggak? Ngasih penjelasan itu jangan kita lihat dari sepotong-sepotong. Kalau kita lihat dari sepotong itu memang bingung kita. Tapi kalau dilihat seterusnya itu cukup jelas penjelasannya. Ya udah, Anda yang jelaskan. Baik, Anda yang jelaskan ya. Nih, Anda yang jelaskan. Dan tidak diperanakan itu baik. cukup. Baik, di mana ayatnya di sini? Coba, ayo. Nah, dalam apa Tuhan itu kan satu esa. Coba baca ini, baca. Bagaimana? Pertama Quran itu kan alif. Bagaimana? Alif itu kan artinya esa. Jadi baca dulu Bang. Bagaimana? Iya, tidak bisa diumpamakan. Waduh, itu kan ini ada coba nih Bang baca dulu nih. Bagaimana? Coba.
Kenapa Anda Betul, tidak ini ayat mau Quran, betul. membaca Al-Quran ini? Kalau dibaca sepotong emang bingung. Tapi di ujungnya Ya udah, ayat nggak usah sepotong. 100, Jangan sepotong, Bang. Nggak usah, jangan mana sepotong. ada Semuanya kita jelasan baca yuk. Semuanya. Jangan sepotong. Semuanya kita baca yuk. Bagaimana? Bagaimana? Apa? Ya, di situ tuh kan dia pencipta langit dan bumi, betul. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dan Oke. pencipta langit. Oke, sebentar. Bagaimana? Ini kan tentang tata cara, benar nggak? Ya. Oke. Bagaimana itu bukan Artinya cara, dia bagaimana itu penjelasan. dengar Bang, dia mengeluarkan satu pertanyaan bagaimana retorika itu penjelasan. tentang tata cara Allah ini mustahil punya anak karena dia nggak punya istri, betul? Betul. Nah, artinya bagaimanaan kemungkinan Allah tidak punya anak itu disebabkan karena dia tidak memiliki istri, benar nggak? Itu kan bukan pertanyaan, Bang, itu penjelasan. Beda Iya, pertanyaan, beda artinya dengan dijelaskan penjelasan bagaimana Allah itu tidak punya anak karena nggak punya istri, benar? Kecuali ada itu kan Ini penjelasan. berat nih teman-teman, ini muslim nih. Bukan berat. Tapi yang Artinya Muslim, kami Islam. Allah itu Karena tidak kami yakin punya dan anak percaya disebabkan Tuhan itu esa. disebabkan karena dia tidak punya istri, benar? Nah, saya tanya kembali kepada Bang. Ya, Gimana? Tuhan Yesus menurut agama Nah, aduh ini malah lompat itu kemana? kan- Pertanyaannya jangan lompat kemana-mana, ke situ aja fokus. dalam Fokus ke sini, situ. Abang ngasih pertanyaan. Abang Anda ngasih tadi pertanyaan dari saya. bilang Tadi bahwasanya Tuhan itu Allah esa. Percaya yuk. ini nampaknya delay di anu kita ini, teman-teman. Tuhan itu kan esa. Apa sih Esa itu? Esa itu satu. Satu. Dalam, Saya berapa? dalam Pancasila. Sebentar, itu saya berapa dijelaskan. saya? Saya Esa. berapa? Saya berapa? Satu. Satu, saya juga Esa. Berarti saya Tuhan. Gimana sih? Saya satu nggak? Beda konteks, Beda konteks lagi. Tuhan itu tidak bisa diumpamakan dengan penciptaannya. Tidak bisa diumpamakan. Oke, baik, tidak bisa diumpamakan. Sekarang saya tanya, Allah punya betis nggak? Ya. Apa? Allah punya betis nggak? Dasar bilang punya betis itu kan dari apa namanya tuh, dari penerjemahan, dari pemikiran. Pemikiran ulama, tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan punya betis. Dari Ada pemikiran. Ada dalam Al-Quran Tuhan Oke, baik. punya betis. Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran bahwa Allah itu punya betis ya. Aduh, ini memang orang Islam teman-teman. Jadi maklum, orang Islam tuh nggak ngerti Al-Quran. Jadi jangan kalian tanya Al-Quran sama orang Islam. Orang Islam tuh bisanya baca huruf Arab. Al-Quran mereka nol besar, selangit bukunya. Nih, perhatikan. Nah, coba. Perhatikan. Apakah Allah Itu punya betis Al-Quran, atau tidak? bukan itu kan. Oke, Itu kan baik. apa terjemahan dari Nih, baik. Al-Quran. Oke, coba baca ini. Nah, Baca. ya ma pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk Tidak ada bersujud. dalam Al-Quran. Maka mereka tidak kuasa. Hari betis itu kan bukan berarti betis, Bang. Pada hari betis disingkapkan, bukan pada hari betis. Ini bukan pada hari betis, tetapi pada suatu waktu di mana betis itu disingkapkan. Nih, lihat penjelasannya nih ya, perhatikan. Di dalam di dalam tafsir nih, tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Ria dan seterusnya. Coba nih abang baca nih. Pada hari kiamat nih. Aku lagi lepas nonton. Pada hari kiamat, Ya. yuk. Nah. Gimana? Pada hari kiamat, coba. Ya, pada hari kiamat ketika muncul huru haranya, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia seluruh Betisnya siapa yang disingkapkan? lalu orang-orang yang beriman kan tidak berujung. Ini kan tafsir. Nah, Tafsir. Beda, Bang, tafsir. ini kan tafsir. Jadi orang Islam nih teman-teman ya. Ketika nggak pakai tafsir, kita harus berpedoman kepada tafsir para ulama. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kita harus menyesuaikan pemikiran Dalam kita agamamu, dengan pemikiran dalam para ulama. agamamu, Sekarang dalam kita ke agamamu, tafsir, Bang, itu kan tafsir. setiap manusia sudah diampuni dosanya. Memang Dalam orang Islam agamamu. ini. Nah, saya tanya Diikutin balik. ke kiri, dia Dalam ke kanan. agamamu. Diikutin ke kanan, Nah, dia ke kiri. Pak Aduh. Idis. Mas Idis, Berat. Mas Idis. Ya, gimana, Bang? Dalam agamamu,
Setiap umat Kristen itu kan sudah diampuni dosanya. Artinya setiap manusia itu tidak punya dosa. Kan itu. Terus kok lari-lari? Betul, begitu. Kita lagi bahas apa sih nih? Iya kan intinya ke situ tadi kan. Intinya ke situ, ini orang gimana sih, aduh. Oke lah bang, selamat siang bang. Aduh bang Ahmad, lanjut kerja aja bang. Sakit kepala bang, begini-begini, aduh. Iya, Selamat malam, selamat malam. Abang Ganteng. Oke, Bang Haryadi Muslim bang. Kita sudah pernah naik, Bang. Abang yang naikin dulu. Lupa saya bang, tapi abang Muslim ya? Muslim, Bang. Muslim. Baik. Iya. Jadi Bang Haryadi, saya berharap nih bang, ini ada 11.600 orang yang menonton secara live di TikTok ini ya teman-teman ya. Bang Hadi bisa lihat penontonnya di atas? 11.600. Ya, 11.600. Jadi begini bang, tolong bang, jangan membuat agama Islam itu semakin hari semakin tunjukkan bahwa agama Islam itu mampu berargumen, ya. Jangan mampunya hanya marah, mempersekusi dan lapor polisi. Kita kan diskusi nih bang, diskusi. Nah temanya begini Ya. bang, saya melihat banyak orang Islam seperti Dondila, Zumala dan kawan-kawan, mereka berdasarkan Al-Quran. Mereka mengatakan Yesus tidak disalibkan, yang disalibkan itu yang diserupakan, kata Quran kami katanya. Anda setuju dengan mereka? Ya, setuju. Oke, berarti Al-Quran datang membantah penyaliban Yesus, betul? Ya, Oke, kemudian memberikan jawaban bahwa yang disalibkan itu adalah yang diserupakan, betul? ya. Oke, gimana maksudnya yang disalibkan itu yang diserupakan? Kenapa Ya, kalimat yang itu membuat Islam jadi bingung? Ya, yang diserupakan Maksudnya sesuai dengan gimana? data Quran. Maksudnya gimana? Ya, artinya bukan Nabi Isa. Yang disalibkan itu malah orang lain. Ya, Yang diserupakan oleh Allah wajahnya dibuat jadi wajahnya Isa. iya. Zolim dong kalau begitu Allah. Berarti Allah menumbalkan orang lain. Ya, enggak juga. Loh, gimana sih? bentar. Ini kan idenya Allah ini kan memang suka ya konyol idenya Allah. Orang-orang mencari-cari Nabi Isa atau Yesus, Oke. betul? Ya. Untuk menyalibkannya, betul? Betul. Ya. Ya. Lalu entah dari mana jalan ceritanya, ya, entah gimana jalannya, pokoknya tiba-tiba orang yang dicari-cari itu, ya, entah hilang nggak tahu di mana, malah ketemu orang yang wajahnya jadi wajah Isa, betul? Ya. Berarti mukanya Isa dipindahin ke dia. Iya. Nah, artinya orang tersebut tidak salah, tetapi malah jadi korban. Ya, karena mau menyelamatkan kekasihnya Nabi Isa. Di ayat berapa itu, Bang? Ya, itu Orang tafsiran aja. sebentar, yang mau menyelamatkan Isa itu orang itu atau Allah? Yang menyelamatkan ya Allah Subhanahu wa Oke, taala. Allah yang ingin menyelamatkan Isa. Ya. Tetapi dengan cara mengganti mukanya orang yang bukan Isa jadi mukanya Isa. Ya. Nah, si orang tersebut tadinya mukanya muka siapa? Iya, nggak tahu orang kita tuh kita itu loh. Yang nggak tahu, kok tanya saya. Ya, dalilnya kita adalah Al-Quran, mau dibantah bagaimanapun kita tetap. Oke, baik. Artinya ada orang tadinya mukanya dia taruhlah mukanya Jono gitulah ya. Saya nggak mau bilang Yuda, saya nggak mau bilang 12 Rasul, 12 pengikutnya. Oke, Hawariyun. orang ini misterius lah ya, nggak tahu siapa gitu ya. Kira-kira kira-kira istrinya, anaknya, keluarganya nyariin dia nggak? Ya, perspektifnya kita bisa jadi itu kan goib. Artinya tidak, ya Allah Maha Kuasa, nggak bisa Baik. apa Oke. yang dia lakukan ya nggak ada Oke, nggak apa-apa, kita turutin. Ya. Oke, artinya ada orang, ya kan, yang nggak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa keluarganya, tiba-tiba dia berubah jadi Isa, malah orang itulah yang disalibkan ya. Oke, Isa yang asli diangkat ke sisi Allah. Iya, iya. Baik. Artinya ada orang-orang atau sekelompok masyarakat yang tertipu, betul? Tertipu maksudnya gimana? Mereka kan ingin menyalibkan Isa. Tetapi yang disalibkan itu mereka pikir itu Isa, padahal itu bukan Isa atau Isa palsu. Oke. Yang nggak tahu dari mana datangnya, artinya mereka tertipu, betul? Ya bukan tertipu sih, dia Terus hanya apa? menyelamatkan kasihnya. Iya, yang terjadi kepada masyarakat. Masyarakat itu mereka mengalami yang namanya mengira itu sosok Isa, padahal bukan, betul? Iya, secara apa namanya? Secara logika, Bang, kita bicara Ya, logika. logika, oke. Artinya mereka tertipu, betul? Ya, Oke. Kalau ada sekelompok masyarakat yang tertipu, ada segolongan masyarakat banyak yang tertipu, artinya ada penipunya, betul? sebenarnya bukan tertipu ya. Keadaan mereka gimana itu? Oke, keadaan mereka apa?
Ya Gini mereka bang, nggak tahu gini itu bang, gini. tertipu. Contoh ya, contoh. Orang ya ingin mengeksekusi mati Saddam Hussein misalnya. Oke? Nah terus ada orang yang dia bukan Saddam Hussein, tapi itu dikira itu Saddam Hussein. Artinya mereka tertipu kan? Sebentar. Dibisukan dulu bang, dibisukan. Dari telepon Juma dia teman-teman. Dibisukan dulu bang, dibisukan. Alasan. Iya sudah. Tapi abangku ada telepon masuk bang. Gimana? Gini, orang-orang ini pelan-pelan ya. Kita harus sabar dulu. Kita memang kayak begini. Orang-orang. Sebentar, suaranya nggak kedengeran bang. Suara siapa nggak kedengeran? Mulai ciri-ciri mau kabur. Enggak kabur. Demi Tuhan. Ada telepon Suara masuk siapa bang. yang nggak kedengeran? Ya. Suara Jadi telepon siapa masuk yang dari nggak WhatsApp. Ternyata on. Jadi suaranya abang nggak masuk. Oke, sekarang sudah? Sudah. Oke. Orang-orang ingin menyalibkan Isa, mencari-cari Isa. Oke. Tetapi Allah, entah dari mana datangnya, entah bagaimana jalan ceritanya, tiba-tiba aja orang tersebut ternyata bukan Isa, betul? Ya. Dan orang tersebutlah malah disalibkan, menggantikan Ya. Isa, betul? Oke. Artinya, ada orang yang tidak tahu apa-apa, dia tidak salah, dia tidak ini malah menjadi korban, betul? Korban salah sasaran, betul? Ya. Artinya Secara Allah, logika. ya, artinya Allah zolim nggak di situ? Enggak, kita nggak bilang zolim karena Bang, dengerin. Ada orang ingin ya karena mereka nggak ngerasa Sebentar, tertipu. pelan-pelan. Ada orang Ya. ingin menghukum mati Saddam Hussein. Kemudian anakmu atau saudaramu itu diubah jadi Saddam Hussein, jadi dialah yang dihukum. Menurut Anda, itu ada kezoliman nggak di situ? Itu skenario Allah alam. Iya, kita tahu. Makanya dari tadi inilah jalannya Allah ini. Makanya saya bilang, berarti zolim nggak di situ? Ya nggak zolim. Allah itu maha segalanya. Berarti Itu kan perspektif kamu, berarti abangku. kalau ada orang yang dia tidak salah, tidak tahu apa-apa, mukanya diubah, berarti itu nggak zolim. Bayangin bang, Iya. bayangin mukamu saya rubah jadi Freddy Budiman. Mukamu saya rubah jadi Freddy Budiman. Tush! Nah, Terlalu Gimana ganteng kira-kira, Bang? aku. Jangan Freddy kira-kira? Budiman. Jangan Freddy Budiman lah. Lebih ganteng lagi Ahmad Dhani. bayangin. Itu namanya zolim nggak bang? Enggak. Masa enggak, wajah itu Anda dirubah jadi wajah orang lain? Dirimu aja bang. Karena itu skenario. Pada saat itu mereka Oke, tidak tahu baiklah. itu tertipu. Kan Oke, logikanya aku artinya- juga punya logika seperti Oke. itu dong. Baik, artinya ada di situ orang-orang yang mereka itu tertipu. Anda tadi sudah mengiyakan. Nah, ketika ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya. Setuju? Bang, gantian dong. Aku tanya dong. Aku dari tadi denger iya begini terus bang. Ya, berarti ada penipunya, betul nggak? Iya, secara logika kan begitu. Oke, siapa penipunya, bang? Kalau skenario Allah ya nggak ada. Nggak ada penipunya. Siapa penipunya, bang? Iya, soal tadi kan nggak ada. Itu semua sudah. Sebentar, Pada saat itu mau mereka nggak bantu, merasa saya mau bantu. tertipu. Bang, tahu nggak salah satu title, salah satu gelarnya Allah itu Khairul Makirin, tahu nggak? Oke. Iya. Apa itu arti Khairul Makirin? Apa bang? Khairul Makirin. Khairul makirin itu sebaik-baik Penipu daya. Allah itu Ya kan? sebaik-baik penipu daya. ya. Tapi kan ya, Oke, berarti Anda mau ngikutin Allah yang penipu? karena sifatnya kan nggak itu aja bang. Banyak Ya, dia. oke, kita bahas yang itu. Berarti Anda setuju bahwa Allah itu Dia maha penipu daya? segala-galanya. Iya. dari segala Anda setuju apapun. bahwa Allah sang penipu daya? Ya bukan artinya penipu enggak. Nah, gimana Pembuat- sih ini orang? Ya maha pembuat skenario, maha Bang, pembuat rencana kan begitu. Nih ya Bang ya, ini kalau santri yang ngomong. Abang kan nggak Maha pembuat rencana, maha sebentar, pembuat Bang. segala-galanya. Masalahnya Abang ini kan orangnya tidak pernah mondok. Nih Bang ya, ini ada saya pernah debat, diskusi dengan seorang Ya, santri. oke, nggak ada masalah. Perhatikan pernyataan Ya. dia, perhatikan ya. Perhatikan. Oke. Tolong ulangi sekali lagi. Tadi Anda mengatakan Allah itu Khairul Makirin dan artinya apa tadi itu? Silakan. Ya. Tolong kalau saya berikan kesempatan saya menit tidak dipotong. Saya mute saya. Ya, silakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngendikan wa qaulihim inna fatanna al-masih ibn Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Tetapi yang disalib itu adalah yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain Allah ngendikan karena mereka orang Yahudi dan Tartar Romawi merasa bahwa itu adalah Yesus yang disalib, Allah kemudian mengatakan wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya
Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling mega dahsyat untuk melakukan tipu daya. Ya, makanya saya nggak bantah kan, Bang. Ya, Oke, berarti Anda akui bahwa Bang, Tuhan saya tanya Allah- dong, gantian Sebentar, dong, Pak. Coba enggak, Ini katanya diskusi biar Anda lintas berarti agama. Anda mengakui, sebentar, berarti Anda mengakui bahwa Allah itu Tuhan Anda adalah sang penipu daya? Saya lebih ke maha segala perencana. Karena abang mau bilang begitu pun dalil kami Al-Quran, Bang. Enggak, artikan saja. Khairul makirin apa? Saya tahu jalan pikir abang. Saya tahu. Ya, saya tahu jalan pikir abang. Gantian, Bang, saya tanya juga dong. Iya, Biar kalau Anda diskusi nggak mau buat pengakuan gimana? Coba Anda buat pengakuan dulu. Khairul apa artinya? Khairul apa artinya? Bagus. Oke, khairul itu artinya baik, yang Baik, ahli, yang ya. ulung, Ya. pakarnya itu arti khairul itu. Ya, Makirin, ya, saya paham. makirin, Pembuat makar apa? Saya agak-agak ini, Bang, agak-agak apa juga, Bang. Oke lah, intinya Bang, ketika Ya. Al-Quran datang, kan di dalam kekristenan jelas nih, ya kan? Mereka imam-imam pada waktu itu namanya Imam Kayafas dan para imam-imam lain bermufakat untuk menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Kemudian Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Kemudian Pilatus menyerahkannya kembali kepada Herodes. Akhirnya orang-orang Yahudi berteriak supaya salibkan dia, salibkan dia. Nah, dirinci itu Bang. Dirincikan di dalam kekristenan, kemudian wafat, dimakamkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Berarti yang bunuh jahat ya, Bang, ya? Yang Datanglah, bunuh jahat ya? iya, datanglah orang-orang Islam dari Arab Saudi. Enggak, jangan lari ke situ dulu. Bilang Bang. mengatakan yang disalib bukan Yesus, Ya. bukan Isa. Tapi siapa yang disalib? Bingung sendiri. Iya, tadi kita sudah bahas itu. Sekarang saya bahas dari Berarti Anda mengakui, sebentar, berarti Anda mengakui bahwa Allah membuat Sebentar Anda dulu, saya tanya dulu lah. Kasih Nah, kesempatan poinnya saya ini loh, jawab poinnya. dulu. Berarti Anda mengakui bahwa silakan Bang, apa tadi yang ingin mau Anda utarakan? Silakan. Silakan. Diulang lagi pertanyaannya. Oke, kita kembalikan dulu ke tema yang awal ya. Ini yang tadi saya lagi kerjain ya.